Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2901 sampai bab 2910. 15 menit terakhir. Di dalam Pandora Ball. Bu Rara, apa kamu menikmati musim semi di dalam Pandora Ball? Berkata Belpe yang melihat ke arah kaki Gerald berpijak. Menikmati. Bahkan aku seperti sedang berlibur sekarang. Teriak Gerald yang sekarang mencoba untuk berlari ke arah Raja Belpe. Sret sret sret. Hihi tertawa kecil, sembari menunggu kedatangan Gerald. Saat ini Belpe membuat satu buah pedang dari aura hitamnya. Kemarilah. Berkata Belpe bersiap menerima serangan Gerald. Mendesing, sambil membawa pedang di tangannya. Mengayunkan ke belakang saat ini Gerald bersiap melompat ke arah Belpe. Bersiaplah. Teriak Gerald mengayunkan pedang. Sret, sret, sret. Terlihat dari bawah tanah dan bebatuan. Beberapa akar pohon menjalar dengan cepat. Semakin membesar menuju ke atas kaki Gerald yang saat ini hanya berkat 1 meter dari lompatan. Sret, hap, menangkap tubuh Gerald. Akar menjalar mencoba untuk melilit tubuh Gerald. Apa ini? Berkata Gerald terkejut dengan apa yang terjadi. Mencoba untuk lepas. Jadi ini yang kamu sebut musim semi. Sekelas. Melemparkan pedang ke arah Gerald. 2 buah pedang hitam Raja Belpe melesat ke arah tubuh Gerald. Bukankah aku katakan Pandora Ball bukanlah bola biasa? Bahkan saat penciptaannya, seorang dari klan Nix menambahkan banyak jebakan yang sulit untuk dikendalikan. Berkata Belpe melihat Gerald mencoba untuk lepas dari akar-akar yang menjalar. Bahkan akar itu akan tetap tumbuh walaupun kamu memutuskannya. Swos swos swos. Melihat 2 buah pedang dengan cepat melesat ke arahnya. Gerald saat ini mencoba untuk memutuskan akar-akar yang menjalar melilit tubuhnya. Jika aku tahu ini akan terjadi. Berkata Gerald mengiris akar-akar yang menjalar dengan pedangnya. Bas, robek, aku tak akan kalah dengan apa yang kamu sebut Pandora Ball. Berkata Gerald menambahkan kanki ke pedangnya. Lesatan pedang hampir menyentuhnya. Bang, retakan. Dengan menahan akar yang menjalar. Gerald dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menangkis. 2 pedang yang saat ini terlihat di depan matanya. Rintihan Gerald mencoba untuk menahan dan melepaskan diri dari akar-akar yang menjalar. Terlihat Belpe terkejut dengan cara Gerald bertahan. Terbang ke arah Gerald. Raja Belpe memainkan kuku-kukunya. Membentuk 2 pedang merah yang siap datang ke arah Gerald. Jika aku biarkan tubuhmu masih bertahan, lebih baik terima kematianmu hari ini. Teriak Raja Belpe menyilankan pedang kukunya ke arah Gerald. Seruk tusukan. Saat Raja Belpe hampir menyayat tubuh Gerald bersamaan dengan arah ayunan pedangnya. Terlihat Raja Belpe menyemburkan darah dari mulutnya. Terbatuk darah. Apa yang terjadi? Berkata Gerald yang saat ini melemparkan pedang hitam Raja Belpe jatuh ke tanah. Kreng, Lisa, apa yang kamu lakukan? Bersama dengan klan Yier, berkata Raja Belpe melihat tubuh tertusuk sesuatu seperti metal yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Menyemburkan banyak darah kembali. Terlihat Raja Belpe mencoba untuk melepaskan tubuhnya dari besi besar terbuat dari metal yang berukir cahaya kuning. Blues. Terlihat Raja Belpe lepas dari tusukan metal runcing. Mereka mencoba untuk mempercepat siksaan. Berkata Raja Belpe melihat beberapa akar-akar yang menjalar melepaskan tubuh Gerald. Blank. Dari perut Raja Belpe terlihat lubang besar. Akibat serangan dadakan Pandora Ball, apa yang sebenarnya terjadi? Berkata Gerald menyadari sesuatu dengan cepat muncul dari dalam tanah Pandora Ball. Melompat ke udara. Wih, hampir saja, berkata Gerald terbang di udara. Apa sekarang sudah lebih dari 5 menit? Terlihat Gerald memperhatikan sekitar. Melihat dengan jelas penampakan di luar dugaannya. Dari dalam tanah, muncul banyak paku-paku besar seperti metal dengan corak garis-garis kuning yang menyala. Sungguh mengerikan. Bahkan Pandora Ball memberikan kejutannya lagi. Bang, terlihat beberapa paku metal mencoba untuk menusuk tubuh Gerald. Baiklah. Seperti di bawah sangat berbahaya. Berkata Gerald terkejut melihat paku metal tiba-tiba datang kembali ke arahnya.
Bahkan saat ini paku-paku metal terlihat memanjangkan tubuhnya. Berisiko. Di luar Pandora Ball. Saat ini Jasmine melihat dua orang sedang mengelilingi Pandora Ball. Dengan menambahkan aura hitam dan putih yang menyala, apa yang sedang mereka lakukan? Berkata Jasmine yang melihat Pandora Ball menyusut. Apa sebenarnya bola itu? Dep, Lisa, berkata Torao yang masih canggung untuk memanggil Lisa. Seperti rencana kita, apapun yang terjadi. Saat Pandora Ball mencapai 1 menit terakhir kita berdua akan membukanya dengan cepat. Ya, bahkan jika ayahku akan selamat kali. Ini akan aku hadapi dia sendiri dengan mengorbankan nyawaku. Demi semua orang yang telah dibuat menderita olehnya, berkata Lisa tersadar. Seperti Geralt sendiri juga akan mendapatkan masalahnya. Apa boleh buat, aku yakin kakak akan selamat. Teriak Torao keras. Menambahkan cahaya putih untuk mengerutkan Pandora Ball, tinggal 5 menit terakhir. Bertahanlah kakak, Dep, Pandora Ball menyusut. Terlihat bentuknya hanya seperti seukuran lahan parkir. Dan angka kuno telah menunjukkan 5 menit terakhirnya. 4 menit terakhir, butuh puluhan tahun untuk bisa lepas dari Pandora Ball. Teriak Raja BV menahan darah yang keluar dari tubuhnya yang berlubang. Bahkan, hanya Raja Yer sendiri yang mampu untuk keluar dari benda ciptaannya. Di dalam Pandora Ball, suasana hujan mengguyur seluruh badan Geralt dan Raja Belpe. Menahan beberapa luka tusukan dari paku metal yang mengenai tangan kirinya. Saat Geralt yang masih menggenggam pedang dengan satu tangannya. Hos, jadi ini adalah akhir dari Pandora Ball. Berkata Geralt terengah-engah. Jika ini adalah fase terakhir, lebih baik kau dan aku mati bersama. Terlihat dua mata saling memandang satu sama lainnya. Melihat dengan tatapan penuh kemenangan di dalam hati mereka masing-masing. Seperti takdirmu hanya sampai di sini. Bocah. Teriak Raja Belpe membuat pedang hitam dari aura hitamnya. Mendesing. Saat ini Geralt terbang dengan cepat ke arah Raja Belpe. Tanpa ragu sedikit pun. Dengan tetesan air hujan yang membasahi seluruh tubuhnya dan mengalir darah segar dari tangan kirinya, kita akhiri ini. Ya, teriak Raja Belpe. Bang. Ledakan super besar. Dentuman keras. Menggelegar di antara dua tubuh yang saat ini saling menyerang satu sama lain. Mengandalkan tenaga terakhir mereka, mencoba melakukan yang terbaik. Geralt saat ini melihat tubuh Raja Belpe tersayat aura pedangnya. Rasakan, Sword of Heaven, Fire's Class. Dengan berkonsentrasi penuh pada ayunan terakhir pedangnya, Geralt dengan sekuat tenaga mengayunkan pedang Dawnraker-nya ke tubuh Raja Belpe. Slash, mendapati luka perutnya. Raja Belpe melihat aura pedang Geralt yang sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah ini akhirnya? Kekuasaan dan kekuatanku akan lenyap. Berkata Raja Belpe tak lagi menahan serangan Geralt. Lisa, kenapa kamu membantu mereka? Seperti dorong kuat yang saat ini hadir masuk ke dalam tubuh Geralt. Terlihat dua aura hitam dan putih mengalir ke tubuh Geralt. Aura apa ini? Berkata Geralt yang sekarang terlihat dengan mudahnya mengendalikan situasi. Teriak keras Raja Belpe menerima pedang Geralt membelah tubuhnya. Blash. Terbelah. Geralt melihat pedangnya seperti membesarkan dirinya. Melihat pedang menyentuh tubuh Raja Belpe seperti menyayat sayuran. Mencabut kembali pedangnya. Geralt melompat jatuh ke reruntuhan. Melihat sosok tubuh Raja Belpe terdiam di udara. Geralt melihat jiwa Raja Belpe seperti keluar dari tubuhnya. Selesai, berkata Geralt lirih. Teriakan keras. Tubuh Raja Belpe sudah tidak kuat dengan jiwa Raja Belpe. Yang saat ini keluar dari dalam tubuhnya, tubuh mutiaraku. Sudah tidak lagi bisa bertahan. Berkata jiwa Raja Belpe yang telah keluar dari tubuh fananya. Terlihat tubuh buatan dari mutiara Saki meleleh dan hancur. Mengeluarkan banyak asap hitam yang muncul di seluruh bagian tubuhnya. Ces. Tapi, apa aku bisa memasuki tubuhnya dengan mudah tanpa ritual khusus? Berkata jiwa Raja Belpe melihat tubuh Geralt yang saat ini sedang terengah-engah. Akan aku lakukan. Swos. Dengan cepat jiwa Raja Belpe melesat ke arah Geralt. Mencoba untuk mengambil alih tubuh Geralt. 1 menit terakhir. Di luar Pandora Ball. Apa kita akan membukanya sekarang? Berkata Torao pada Lisa. Tunggu. Ini masih dalam 60 detik seperti aku melakukan kesalahan. Berkata Lisa yang tahu bahwa saat ini ayahnya pasti akan merasuki tubuh Geralt. Sayang.
Sebelumnya aku telah memberikan sebuah pisau segel pada Geralt dan pada hitungan 1 detik terakhir kita akan membuka Pandora Bowl sebelum Pandora Bowl menyusut dan menjadi kecil. Sayang, pisau segel, berkata Torao tak mengerti dengan perkataan Lisa. Tapi itu sangat berisiko. Bagaimana jika kita gagal? Percayalah, bahkan Geralt akan tahu apa yang telah aku rencanakan, berkata Lisa mencoba bertahan dalam posisinya. Tetaplah berkonsentrasi. Baik, teriak Torao mencoba mempercayai kekasih barunya. Kemudian mereka berdua tetap dalam posisi untuk membuka Pandora Bowl dalam hitungan yang ditentukan. 10 detik, 9 detik, 8 detik, di dalam Pandora Bowl. Geralt yang saat ini teringat sesuatu pemberian dari Lisa kemudian merogoh celananya. Pasti ada maksud dari semua ini, berkata Geralt mencari pisau segel yang diberikan Lisa. Mengambil sesuatu. Ini terlalu besar. Di mana aku menyimpannya? Berkata Geralt salah ambil. Ini dia, berkata Geralt meraih sebuah pisau segel di belakang punggungnya. Shrek, mengambil dan melihat jiwa Raja Belpe yang melesat cepat ke arahnya. 5 detik, aku akhiri hidupmu, Belpe, teriak Geralt menusukkan pisau segel ke arah jantung Raja Belpe. Apa? Teriak Raja Belpe yang tak menyadari Geralt akan melakukan penyegelan. Pisau segel. Bom, lenyap. Dalam sekejap dari tusukan pisau segel, jiwa Raja Belpe terserap perlahan masuk ke dalam pisau segel. Terlihat aura jiwa hitam, menyusut menjadi kecil masuk. Seperti asap yang kehilangan apinya. Ses, roar teriakan keras. 2 detik, muncul sebuah arca api di depan Geralt. Seperti ini akhirnya, berkata Geralt melepaskan pisau segel ke arah arca api. 1 detik, sayang saatnya, teriak Lisa yang melihat angka kuno Pandora Bowl sudah masuk hitungan 1 detik. Oke, berkata Torao kemudian bersama Lisa mengayunkan tangan mereka dan menempelkan pada permukaan Pandora Bowl. Apa ini akan berhasil? Lakukan saja, teriak Lisa optimistis. Dev. Menyusut dengan cepat. Terlihat Pandora Bowl berputar kembali. Terlihat ukurannya seperti sebuah kamar kontakan satu kamar. 0 detik. Pip. Boom, bom, ledakan. Kedua tubuh terhempas dengan keras ke belakang. Terlihat Lisa dan Torao terlempar jauh ke belakang. Apa kita berhasil? Berkata Torao melihat Pandora berhenti menyusut dan terus berputar. Bagaimana? Apa kita berhasil? Ini belum berakhir. Berkata Lisa menahan sakit karena hempasan kuat dari aura Pandora Bowl. Kita lakukan sekali lagi. Teriak Lisa kembali terbang ke arah Pandora Bowl. Baiklah. Berkata Torao terbang ke arah Pandora Bowl. Menggandeng tangan Lisa dan membaca mantra yang telah diajarkan oleh Raja Yer. Terima kasih Raja Yer. Berkata Torao yang sempat dimasukin ingatan Raja Yer. Lisa sendiri tahu cara dan mantra untuk menggunakan Pandora Bowl yang diajarkan oleh ayahnya saat masih kecil. Namun, bagaimanapun penguasaan pada Pandora Bowl, jika tubuhnya sendiri yang masuk maka semua mantra sihir akan lenyap dan hanya menyisakan kemampuan bertahan di dalam siksaan Pandora Bowl. Bercahaya, terlihat tubuh Torao dan Lisa bersinar dan berkedip, bahkan Jasmine yang saat ini melihat sinar dari tubuh mereka, menengadahkan tangan, aura yang kuat. Berkata Jasmine memejamkan matanya. Bom, terbuka. Terlihat Pandora Bowl terbuka. Dan dengan cepat jatuh ke tanah dalam ukuran yang hanya bisa dimasuki 2 ekor sapi dewasa. Terlihat. Pandora Bowl berasap putih setelah terbuka bagian dalamnya dan hanya menyisakan satu tubuh yang terlihat tak memakai baju. Tubuh yang sama sekali tak terlihat bergerak. Dengan darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Dan terlihat tangan kaku yang bersentuhan dengan permukaan dalam Pandora Bowl. Sedikit api menyala dari batu-batu di sekitarnya. Tersedak. Apa sudah berakhir? Berkata Geralt mencoba untuk sadar. Tubuhku mati rasa. Terlihat Torao dan Lisa turun ke bawah. Di mana Pandora Bowl telah terbuka. Kakak, teriak Torao khawatir. Mantan, teriak Lisa yang juga ikut turun ke bawah. Geralt, berkata Jasmine yang berlari ke arah Geralt dan dengan cepat mengambil tubuh Geralt dan membalikkan tubuh Geralt dalam pangkuannya. Geralt, sadarlah, teriak Jasmine menetes air matanya. Kakak, teriak Torao yang berjalan ke arah Jasmine yang saat ini memangku tubuh Geralt. Sambil memegang mulutnya untuk mencoba menahan teriakannya, Lisa hanya tersungkur dengan kaki menumpuk ke tanah. Menangis dalam kesedihan. Ayah, maafkan aku berkata Lisa lirih. Kakak,
Sadarlah, berkata Torao mencoba untuk membangunkan Geralt. Memegang tubuh dan mencoba untuk menggoyangkan tubuh Geralt. Kakak, bagaimana dengan anak-anakmu? Sadarlah. Puk, tamparan. Terlihat tangan Geralt menamparkan pipi Torao. Aku masih hidup, bodoh, berkata Geralt perlahan. Kakak, berkata Torao dengan wajah tersenyum. Jasmine, terima kasih, berkata Geralt yang saat ini melihat air mata Jasmine menetes ke wajahnya. Apa kamu bisa membantuku untuk berdiri? Sret, mengusap air matanya. Ah, maaf. Aku hanya kelilipan, berkata Jasmine yang dibantu Torao membangunkan tubuh Geralt. Menopang tubuh Geralt. Jasmine dan Torao mencoba untuk membantu Geralt berdiri. Lisa, terima kasih. Tapi ayahmu, berkata Geralt menundukkan kepalanya. Maaf, dia harus mati di tanaganku. Swos, berlari ke arah Geralt. Terlihat air mata Lisa terjatuh beberapa kali ke tanah. Memeluk tubuh Geralt. Terima kasih. Kamu telah mengakhiri semua ini, berkata Lisa yang sadar dengan perbuatan ayahnya di masa lalu dan masa sekarang. Apapun itu, aku akan tetap memaafkanmu dan pada akhirnya aku bisa melihat semua orang bahagia. Bom, ledakan besar di atas langit dimensi ke-6. Bom, 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 hancur. Semua orang melihat banyak pecahan kapal terlempar dari atas langit. Dan terlihat beberapa kapal menembakkan gelombang api yang membuat ratusan kapal hancur dan pecah. Terlihat beberapa sosok besar mengayunkan serangannya, meledakkan semua kapal dengan lambang Sekte Liga Matahari. Geralt dan yang lainnya kemudian melihat ke arah langit dengan senyuman. Itu mereka, berkata Geralt dengan senyuman. Ya, pertempuran seperti telah berakhir, berkata Haifang dan yang lainnya terbang ke arah Geralt. Haifang, Brody, Aiden, Bless, Erika, berkata Geralt memanggil semua orang. Dengan tersenyum ke arah semua orang. Bagaimana yang lain? Berkata Geralt menanyakan semua krunya. Moza, berkata seseorang menyebutkan namanya sendiri. Bagaimana, bos? Apakah kamu sehat? Berkata Moza berjalan dari belakang tubuh Geralt bersama Lucky Rock yang membawa ratusan orang yang merupakan tahanan Raja Belpe. Moza, kakak ipar Rock, berkata Geralt memalingkan tubuhnya. Dan melihat semua orang tersenyum padanya. Hidup klan Crewford, teriak semua orang melihat Geralt. Tap, 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 berjalan seseorang pemimpin dari mereka. Tuan Crewford, kami telah menunggu Anda selama ribuan tahun setelah peperangan besar pertama Anda. Dan sesuai dengan janji dua orang yang datang pada kami. Daryl Crewford dan seorang bernama Dasban, berkata Max berjalan bersama Halet ke arah Geralt. Menjabat tangannya, aku mewakili semua klan dari dimensi ke-6. Mengucapkan terima kasih pada Anda dan semua orang yang berhasil mengalahkan Raja Belpe dan kekuasaannya. Ya, aku mengerti, berkata Geralt yang kemudian melihat dengan semua orang menatap langit yang saat ini terbelah. Dan muncul cahaya terang yang disusul oleh sebuah bola besar seperti meteor. Apa itu? Teriak semua orang terkejut. Bang, ini Armodes, teriak Lisa panik. Ada apa, Lisa? Berkata Geralt melihat wajah Lisa saat ini terlihat muram. Dia telah memanggil senjata pemusnah perabadan. Berkata Lisa yang kemudian berlari ke suatu tempat. Aku harus cepat. Ini belum berakhir. Lisa, teriak Geralt mencoba untuk mengejar Lisa. Bak, tersungkur, jatuh ke tanah. Geralt, teriak Haifang. Kakak, bos. Semua orang panik, melihat Geralt yang masih lemah tersungkur di tanah. Mencoba untuk bangkit dan melihat tubuh Lisa yang telah jauh dari hadapannya. Bagaimana dengan Drake dan Tyson, apa mereka selamat? Berkata Geralt yang memang menyuruh mereka untuk menyelidiki sesuatu. Mereka terluka parah. Tetapi saat ini mereka telah dibawa ke dalam kapal perang. Untuk pemilihan, berkata Erika yang saat itu melihat beberapa orang anggota Sekte Sayap Kebebasan menemui mereka. Baguslah. Tapi siapa yang membuat mereka terluka parah? Berkata Geralt yang tak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka sepertinya telah menemukan sesuatu dari bawah tanah. Tempat di mana sekarang Lisa menuju, berkata Torao yang sempat diberitahu saat di dalam istana mengenai rencana ayahnya dengan Armodes sang penyihir kerajaannya. Jadi di mana tempat itu? Berkata Geralt meminta bantuan Haifang dan Moza untuk membantunya mengejar Lisa. Haifang, Moza, bantu aku. Dan untuk yang lainnya, kalian semua kembalilah ke dimensi keempat, berkata Geralt kemudian melihat ke arah Torao. Torao, lebih baik kamu kembali dan akan aku pastikan Lisa selamat. Tapi, berkata Torao terdiam dalam pilihan. Dimensi pertama, tsunami, gempa, bahkan letusan gunung, menggema, berteriak keras.
Ledakan. Tolong, tolong aku, Kim, teriak seorang gadis yang mirip seperti. Bahkan bisa dikatakan dialah kembarannya. Kim, goncangan jembatan. Di berbagai negara, retak, retak, retak. Terlihat retakan menyambar memecahkan kaca bangunan-bangunan tinggi. Prang, pecahan kaca. Din, suara riuh kendaraan panik. Cepat menyingkir. Kalian rendahan. Teriak beberapa orang mencoba untuk menyelamatkan diri. Kekuatan, tak lagi menjadi tolak ukur. Runtuhan bangun. Menyeret semua orang dalam tragedi kemusnahan manusia dan perabadannya. Hup, Zack, apa kamu tidak mau ikut bersama kami? Berkata Quetta yang saat ini didatangi oleh sosok wanita klan Yer. Gluk, menengguk wine terakhirnya. Haha, tidak nona muda. Quetta, berkata Zack yang kemudian berjalan ke tepi panggung yang penyambutan. Mungkin saat ini Tuan Besar selamat. Tapi untuk kali terakhir aku ingin tetap tinggal di sini. Pergilah, Brook. Dari bangunan besar, beberapa bongkahan tembok jatuh dengan cepat mengarah ke tubuh lelaki tua, yang setia mengabdikan diri untuk sebuah keluarga. Zack, teriak tangisi Quetta yang kemudian tangannya dengan cepat ditarik dua wanita dari suku Yer. Zack, tidak, menangis tersedu-sedu. Slap, celah dimensi menghilang, meninggalkan semua orang-orang yang saat ini dalam kepanikan. Terlambat. Bahkan ini jauh lebih cepat. Teriak Vexana Yer yang kemudian melompat ke suatu tempat. Kita akan tinggal sementara waktu. Di dalam dimensi kegelapan. Zack, his. Meteor besar yang telah masuk ke dalam atmosfer di dimensi Pertma. Tempat semua orang tinggal dan tempat awal muka ramalan. Apakah kiamat benar terjadi? Kim, tolong aku. Teriakan seorang gadis yang terlempar dari gedung tinggi tempatnya bekerja. Kim, terlihat di dalam pikirannya. Sosok pemuda yang telah lama dilupakan. Mencampakkannya. Menolak dan melupakannya. His. Pada saat seperti ini, aku bahkan tak bisa melupakannya. Bahkan untuk memanggil namanya aku tak sanggup, berkata wanita yang terlihat melepaskan tangan pasrah. Selamat tinggal semua. Ini hanyalah kenangan. Crack, beberapa tembok gedung mulai retak kembali. Goncangan gempa dan tsunami saat ini tak bisa menghentikan Armageddon yang telah menghantam semua benua, pulau dan negara-negara besar. Tinggal menunggu detik akhir. Swos. Apa kalian menemukan orang-orang yang masih bisa kita selamatkan? Berkata Blaze yang saat ini tengah mengudara. Mengepakkan sayapnya. Hawk, teriakan Blaze melihat tubuh seseorang yang terjatuh. Dia menatap tajam dengan bakatnya. Terlihat mata Raja Wali menyipit. Kim, tapi seperti dia sedikit berbeda. Hawk, terbang ke arah sosok gadis yang terjatuh melayang di udara. Lebih baik aku cepat, berkata Blaze terbang melesat. Ke arah gadis yang mirip dengan sosok yang pernah dikenalnya. Swos. Menukik tajam. Melebarkan sayapnya. Menghindari beberapa kali runtuhan gedung-gedung tinggi yang mulai berjatuhan. Hap, menangkap tubuh yang terlihat tidur. Nona, apa kamu masih hidup? Berkata Blaze yang kemudian menukik tajam ke atas menghindari serangan reruntuhan gedung. Bak, mendesing. Suara tongkat dengan 3 pisau tajam memukul dan menghancurkan beberapa batu besar. Di dekat sebuah candi, Nona, Tuan. Mencoba untuk mengangkat beberapa batu candi yang mengenai kaki mereka. Tuan. Selamatkan istriku, berkata seorang lelaki yang terlihat sudah tak sanggup untuk menahan sakit. Mencoba untuk berjalan dengan merangkak. Menggoyangkan tubuhnya. Naomi, bangunlah. Terbatuk. Debu sisa batu yang berterbangan. Rudy, apa yang terjadi denganmu? Shrek, berjalan merangkak ke arah istrinya. Jagalah dirimu baik-baik. Aku akan tetap mengawasimu di alam lain. Berkata Rudy yang saat ini memegang tangan Naomi. Tuan, bawalah dia bersamamu. Aku titipkan liontin ini dan jagalah mereka berdua. Terima kasih sebelumnya. Walaupun aku tak tahu siapa dirimu. Berkata Rudy yang saat ini melihat darah dari dalam bajunya. Membaringkan tubuhnya. Terlihat sebuah batu tajam menusuk punggungnya menembus jantung. Naomi, jaga buah kasih kita. Dan jika anak ini terlahir, berikan nama yang telah aku siapkan di dalam liontin. Sambil memegang tangan Naomi. Saat ini terlihat darah yang menempel di tangannya membekas di tangan Naomi. Tuan, tolong jaga mereka. Berkata menghembuskan nafas terakhirnya. Rudy, teriak Naomi meneteskan air matanya. Nona, berkata Brody Ruff yang kemudian memegang pundak Naomi. Kita harus cepat. Terlihat sebuah kapal perang datang ke arah Brody Ruff.
Zoong, Brody, cepatlah! Teriak Jen yang saat ini bersama Blazewater dan yang lainnya menyelamatkan beberapa orang yang masih hidup. Dunia ini akan hancur. Cepatlah! Swos, swos, swos. Brody Ruff tanpa ragu kemudian terbang secepat kilat menuju ke arah kapal perang yang saat ini sedang dalam dimensi pertama. Raja Belpe sialan. Dia mengincar kemusnahan di mengerti ini lebih awal. Berkata Jen yang saat ini mencoba untuk membuka portal dimensi manual. Swos. Masuk ke dalam portal. Kita kekurangan kapal perang untuk mengangkut semua orang. Bahkan kapal perang Sekte Sayap Kebebasan mencoba untuk menyelamatkan orang-orang yang tersisa dari berbagai dimensi. Berkata Jen yang saat ini telah masuk ke dalam ruang hampa. Apa selanjutnya rencana kita? Puk-puk-puk. Menepuk pundak seseorang. Hei bangunlah. Adikku. Berkata Kimberly yang saat ini bersama Eren berjongkok ke seseorang yang sangat mirip wajahnya dengan Nona Kimberly. Dan terlihat di sampingnya Blas sedang terduduk. Kalian begitu mirip. Dan saat aku menyelamatkannya dia terus-menerus memanggil namamu. Nona Kim, berkata Blas melihat wajah Kimberly. Ya, dia saudara kembarku. Hanya saja kami sudah lama berpisah dan tak kusangka aku bisa menemuinya kembali berkat ayah angkatku. Berkata Nona Kimberly yang di usianya saat masih bayi telah dipisahkan oleh orang tua mereka sebagai anak abduksi keluarga dari Sekte Dark Moon. Jika kita memiliki banyak waktu dan kapal perang, mungkin kita bisa menyelamatkan lebih banyak. Berkata Jen yang kesal melihat rumah dan keluarga di desa Bunga Mekar telah hancur dan melihat 3 mayat keluarga tetua Ibai. Bahkan aku belum sempat untuk menepati janjiku pada keluarganya. Bak, menepuk meja di depannya. Menangis dan terisak. Puk, Jen. Sudahlah ini adalah takdir yang harus kita terima berkata Brody Ruff bijak. Bahkan pintu masuk ke dalam lembah pelangi saat ini telah tertutup. Yang tentu saja membuat semua orang yang kami sayangi tak bisa lagi kami jumpai. Bom, dentuman keras. Meteor besar menghancurkan perabadan di dimensi pertama. Awal mula kehancuran dimulai bagaimana dengan Torao? Apakah dia bisa menghentikan beberapa meteor yang akan menghancurkan dimensi lainnya? Berkata Eren pada semuanya. Entahlah, berkata Brody Ruff yang mengingat Torao pergi ke dimensi keempat. Kita percayakan pada Torao untuk menyelamatkan dimensi keempat. Dari dalam bawah tanah istana. Gedebuk. Pintu besi didobrak paksa oleh pukulan tangan Moza. Untuk yang ini serahkan padaku. Wahaha. Berkata Moza yang meninju pintu besi. Terlihat asap putih timbul dari tangannya. Terbuka. Terima kasih Tuan Kekar. Berkata Lisa dengan cepat berjalan masuk ke ruang kendali. Diikuti yang lain. Saat ini Geralt sudah sedikit pulih dari lukanya. Berkat generasi tubuhnya yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Bagaimana apa kita bisa menghentikannya? Berkata Geralt yang melihat Lisa dengan wajah panik. Tidak mungkin, berkata Lisa melihat waktu yang telah disetting khusus untuk sebuah dimensi. Armodes. Tap, berjalan ke arah Lisa dengan cepat. Geralt kemudian melihat sebuah media seperti catur dengan banyak bola-bola besar dan di beberapa bola besar yang mirip dengan dunianya. Terdapat sebuah meteor yang saat ini telah menghancurkan bola besar. Apa ini? Berkata Geralt terkejut melihat satu bidak bola hancur. Lisa bisa jelaskan. Hup, berdiri bangkit. Lisa kemudian memberi penjelasan sambil mencoba untuk memukul kubah transparan yang berada di depannya. Kubah ini telah terkunci. Bahkan aku tak bisa membukanya sendiri. Berkata Lisa yang saat ini memukul kubah transparan yang terlihat seperti kaca bening. Kalian lihat. Ini adalah 6 dimensi dan dari masing-masing dimensi terdapat sebuah meteor besar yang saat ini berjalan lambat dan menghentikan perkataannya Lisa melihat dengan tercengang. Dan, ada apa Lisa? Berkata Geralt yang melihat bola-bola dan meteor hampir bersentuhan. Salah satu dimensi telah hancur. Berkata Lisa panik. Dimensi mana yang hancur? Berkata Haifang yang saat ini melihat bola dengan meteor besar. Kalian tak akan percaya jika aku mengatakannya. Berkata Lisa yang kemudian mencoba untuk mengalir ki masuk ke dalam kubah. Katakanlah, berkata Geralt penasaran. Armodes telah merencanakan ini semua. Berkata Lisa yang kemudian menarik kembali tangannya. Aku tak bisa. Kembali terdiam saat Lisa kembali melihat pergerakan meteor-meteor besar. Dimensi pertama telah hancur. Apa? Teriak semua orang terkejut. Apa yang kamu katakan Lisa? Berkata Geralt yang tak percaya dengan ucapan Lisa. Ya. Di dalam bidak ini telah diset meteor lebih cepat dari meteor yang lain. Bahkan kalian bisa melihat 2 meteor sekarang berjalan perlahan menuju ke dimensi keempat berkata Lisa yang kemudian mendengar Moza dan Haifang berteriak.
Dimensi. Kita hancur, berkata Moza dan Haifang bersamaan. Terlihat wajah mereka saling bertemu. Bak, menjatuhkan lututnya ke lantai. Saat ini Geralt terduduk tanpa mengatakan apapun. Terlihat air matanya menggenang, bahkan tak bergerak sedikit pun. Melamun dalam kekosongan. Puk, menepuk pundak Geralt dan merangkulnya. Terlihat Lisa menempelkan kepala di leher Geralt. Maafkan ayahku. Bahkan saat ini jika aku bisa melakukan apapun untuk menghentikan bidak ini, aku akan bersedia mati untuk menggantikan kesalahan ayahku, berkata Lisa sedikit menangis. Hap, memegang tangan Lisa yang merangkulnya. Terlihat Geralt mencoba untuk berdiri dan menyapu air matanya. Bahkan setelah perjuanganku kali ini, kesempatan untuk tetap menjaga semua orang telah lenyap begitu saja. Membalik tubuhnya, Geralt kemudian menepuk pundak Lisa. Ini semua bukan kesalahanmu, jadi tetaplah menjadi dirimu sendiri. Akulah yang bertanggung jawab untuk semua ini, berkata Geralt kemudian mencoba untuk menghancurkan kubah transparan dengan pedangnya. Akan aku hancur bidak sihir ini. Mencoba untuk mengayunkan pedangnya. Terlihat Geralt sedikit melamun. Mengenang semua hal yang pernah dilakukannya. Bersama dengan semua orang yang dicintainya. Kalian semua, hiduplah dalam ketenangan. Swos swos swos. Cahaya sinar dari celah udara muncul di dalam ruangan. Tunggu, teriak seseorang wanita tiba-tiba muncul dari dalam celah sendirian. Jangan lakukan, itu akan mempercepat eksekusi pemusnahan. Hap, memegang pergelangan tangan Geralt. Moza dan Haifang menghentikan ayunan pedang Geralt. Bos, lihatlah. Berkata Moza pada Geralt. Vexana, teriak Lisa yang kemudian sedikit menjauhkan tubuhnya dari Vexana. Apa kamu wanita yang dicari ayahku? Aku Vexana Yer. Berkata Vexana kemudian mencegah Geralt untuk melakukan perbuatan yang akan mempercepat pemusnahan. Jangan kamu lakukan itu. Geralt yang saat ini melihat Vexana kemudian menetralkan kinya dan melepaskan pedangnya. Jadi, apa kamu punya rencana ataupun cara menghentikan ini semua? Berkata Geralt yang kemudian kembali melihat bidak sihir. Melihat sebuah meteor sedikit demi sedikit menabrak sebuah dimensi kembali. Kalian lihat. Menunjuk jari ke sebuah dimensi yang saat ini hancur oleh bidak meteor. Geralt kemudian mencoba untuk memastikan dimensi mana yang saat ini dihancurkan. Ini. Bukankah ini dimensi ketiga? Ya, itu adalah dimensi ketiga. Tetapi tetap bukan masalah yang besar. Bahkan itu bukan lagi dimensi. Berkata Vexana kemudian mencoba untuk memegang bidak sihir. Apa kamu bisa membantu? Lisa atau bisa aku panggil Lisa Nix? Baiklah berkata Lisa kemudian berjalan ke arah Vexana. Apa yang akan kamu lakukan? Saat ini aku hanya bisa memperlambat pergerakan meteor dengan bantuan darah Nix. Jadi sekarang ini adalah tugas kita untuk menyelamatkan perabadan yang tersisa. Berkata Vexana yang kemudian menggigit jarinya dan meneteskan ke sebuah lubang yang seperti membentuk sebuah huruf kuno. Dan sekarang giliranmu. Baik. Melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Vexana. Terlihat Lisa mengeteskan darahnya ke sebuah huruf yang bisa dibacanya. Yer dan Nix. Tes. Dari tetesan dua darah yang berbeda. Muncul kedipan cahaya terbentuk dari darah yang saat menjalar membentuk garis-garis kuning. Terlihat aliran darah masuk dan mengelilingi kubah transparan. Geralt sendiri dibuat terkejut melihat apa yang terjadi di depan matanya. Moza dan Haifang hanya berdiam diri melihat proses yang akan terjadi. Aku akan membisikkan sesuatu jadi dengarkanlah. Berkata Vexana kemudian membisikkan sesuatu pada Lisa. Baik aku mengerti. Berkata Lisa kemudian mendengar apa yang dikatakan Vexana. Apa? Jika itu memang bisa membuat semuanya tetap hidup akan aku lakukan. Geralt sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh Vexana dengan indera keenamnya. Mendengar apa yang dikatakan Vexana pada Lisa. Namun, saat ini Geralt tak mau melangkah lebih jauh untuk menghentikan rencana mereka. Jadi begitu ya berkata Geralt melihat wajah Lisa sedikit mengalir air matanya. Lira, menatap tanpa sadar Lisa melihat Geralt terpaku melihat dirinya. Mengangguk mencoba memberi isyarat pada Geralt. Agar tak menghentikan apa yang akan dilakukannya. Baiklah aku mengerti, berkata Geralt tanpa suara dan hanya mengangguk sebagai jawaban dan berkata dalam hati. Akan aku ceritakan semua pada Torao. Terima kasih Lisa. Di dimensi kedua. Saat ini Torao menemui beberapa klan Crewford yang masih tersisa. Melompat beberapa kali ke bebatuan. Melihat beberapa orang yang saat ini sedang menembakkan gelombang api dari tangan mereka mencoba untuk menghancurkan meteor.
Bang, ledakan. Kerahkan semua ki dan bakat yang kalian miliki. Berkata seseorang dari klan Crewford. Kita harus menjaga dimensi kita. Ya, teriak semua orang dari klan Crewford. Kalian masuklah dalam portal dimensi yang aku buat. Di sana kalian akan aman untuk sementara waktu sampai saat di mana seseorang akan menghentikan bencana ini. Berkata Torao pada beberapa orang yang berada di bawah. Tapi Tuan, Anda siapa? Berkata orang tua yang terlihat seperti ketua mereka. Apakah saat ini dunia ini akan hancur? Ya, tapi itu belum pasti. Aku hanya ditugaskan oleh ketua Daril untuk menemui kalian dan membawa kalian. Berkata Torao yang masih mencoba untuk membujuk. Ketua Daril, bagaimana kabarnya? Berkata perempuan tua yang memegang tongkat. Apakah dia selamat? Ya, Nek, berkata Torao sopan. Baguslah. Jika apa yang kamu katakan benar. Lebih baik kita ikuti pemuda ini, berkata perempuan tua yang memegang tongkat. Nek, apakah Anda istri ketua Daril? Bertanya Torao sopan. Puk, memukul kepala Torao dengan tertawa kecil. Hihi, bukan. Istrinya telah lama mati. Dan aku hanyalah peramal dari klan Crewford. Berkata wanita tua kemudian memperkenalkan diri. Nampakku, Elizabeth dan aku adalah seorang peramal. Maaf. Aku kira Anda, berkata Torao kemudian melindungi semua orang masuk ke dalam portal yang dibuatnya. Giliran Anda, Nyonya. Hihi. Kamu pemuda yang sopan. Baiklah, aku juga masih ingin melihat wajah Daril saat ini. Berkata perempuan tua yang membawa tongkat. Hei. Kalian semua, tinggalkan dimensi kedua. Dan selamat diri kalian, masuklah. Teriak tetua yang saat ini melihat ke langit. Mendengar tetua mereka berteriak. Kemudian 5 orang pemuda yang sedang mencoba untuk menghancurkan meteor terbang jatuh ke tanah. Baik, berkata semua pemuda turun. Jadi apa kalian sudah siap? Berkata Torao masuk ke dalam portal. Akan aku bawa kalian dalam dimensi kegelapan di mana beberapa orang yang selamat dari dimensi yang telah hancur selamat. Slap, di dimensi keempat. Saat ini Daril mencoba untuk membuka pintu berlian kembali, tak ada cara lain selain memasukkan semua orang untuk pergi ke pintu berlian. Apapun yang nanti terjadi. Terlihat saat ini Daril dengan membaca mantra dan memutar bongkahan berlian yang banyak terdapat pintu. Aku harus membagi mereka ke beberapa tempat untuk tinggal. Dan semoga semua mengerti dengan apa yang aku perbuat. Tak ada cara lain. Walaupun ini berisiko. Apa boleh buat? Maafkan aku. Blam, blam, blam. Tampaknya cahaya dari pintu berlian menyebar kemana-mana. Dan terlihat 100 pintu yang telah terbagi oleh mantra sihir Daril. Ini bukanlah dimensi nyata untuk kalian. Dan semoga semua bisa kembali tepat waktu. Rasa khawatir mengiringi rencana Daril saat ini di mana semua orang dari dimensi yang selamat akan dibawa ke dimensi buatan yang telah diciptakan oleh Raja dari klan Yer. Daril yang merupakan sahabat dekat Raja Yer dan telah diajarkan cara penggunaan mengenang masa lalunya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.